Shalom kekasih Tuhan, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi jemaat yang akan menabur persembahan bisa melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Jadi kekasih Tuhan yang mau menabur, yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, dan pengucapan syukur dapat melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi Tuhan memberkati. Welcome home, welcome to Rock Jajak. Mari kita menyempatkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan hati penuh syukur, hati penuh sukacita. Dan waktu kita beribadah, kita tetap menjaga protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah. Dan ketika kita melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, sebenarnya kita juga menaati aturan dari Tuhan. Mari kita tetap jaga kesehatan, dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di tempat kita beribadah, tetap jaga hati, tetap bersyukur, tetap bersukacita. Sebab sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Shalom warga kerajaan, memasuki bulan yang baru dengan tema mature atau maturity, kedewasaan. Apa membedakan anak kecil dengan orang dewasa ya? Kalau hari raya Imlek biasanya jelas sekali yang memberi angpau atau hungpau itu adalah orang yang sudah menikah, artinya orang dewasa. Dan yang menerima itu anak-anak. Ya, termasuk mereka yang belum menikah. Jadi pada saat zaman itu kan banyak orang yang menikah pada usia yang lebih terlalu matang ya. Tapi gambarannya anak-anak itu kan mementingkan diri sendiri, minta dilayani ya. Jadi kata pertama setiap anak kecil adalah I. Kata kedua adalah my. Pokoknya tidak boleh sentuh mainannya, makanannya dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Kisah Rasul pasal 6. Ada 7
pemuda yang dipilih dari belasan ribu jemaat. Saya beri nama Magnificent Seven. Magnificent Seven ini semuanya itu liwat saringan. Tidak gampang-gampang saudaraku menjadi diaken, diakonos, pelayan. Itu harus ada syaratnya. Ternyata harus apa? Terkenal baik. Honest report. Rupanya saudaraku ukurannya adalah pengelolaan keuangan. Kenapa banyak orang itu ya Kristen, hidup benar, ya menyerahkan persepuluhan, memberikan persembahan, tetapi dalam keadaan kacau balau keuangannya. Kenapa? Tidak cakap mengelola. Mereka itu bukan cuma terkenal karakternya, tetapi juga ability-nya. Karena ada tugas. Tugasnya apa? Memberi makan janda-janda tua yang berbahasa Yunani. Mengurus oma-oma, mak-mak tidak gampang, saudaraku. It takes compassion. Memerlukan yaitu belas kasihan. Ya. Istri saya pernah berkata, kalau ada fans kamu tuh oma-oma katanya. Dia senang. Bukan nona-nona saudaraku, tapi oma-oma. Saya cinta ibu saya, jadi dengan emak-emak itu ya saya senang bergaul dengan mereka. Dan 7 orang ini mereka penuh dengan Roh Kudus. Untuk orang bisa dipercaya harus penuh Roh Kudus kan? Sebab Roh Kudus Roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita bisa jadi dewasa di dalam Dia ya. Jadi kedewasaan itu kan dikatakan oleh pria sejati, pilihan, bukan karena jumlahnya umur. Ya, keputusan kita. Dan juga penuh dengan hikmat. Saudara, baik aja nggak cukup. Ada banyak kita membentukkan karakter, tetapi ability juga penting, saudara ya. Saya masih ingat Bapak Pendeta Yakub Nahwai mengajar kita ya. Mesti punya hati, punya kepala, dan punya waktu katanya. Betul sekali Pak. Sekarang saya bersama Tuhan ya. Punya hati, tapi punya kepala. Dan memberi waktunya. Saudara, 7 orang ini bisa saja berkata, itu bukan urusan saya. Saya pokoknya memberi persembahan sudah cukup. Tidak, mereka mengabdi. Dan apa akibatnya? Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Jadilah salah satu dari The Magnificent Seven ini. Terkenal baik, honest report, penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan jemaat secara luar biasa. Bahkan para pemimpin orang Yahudi, dalam hal ini imam-imam mereka, menyerahkan diri dan menjadi percaya. Biar itu terjadi dimanapun firman Tuhan ini didengar. Become one of the Magnificent Seven. God bless you. Amin. Haleluya, kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Kingdom Message. Saat ini saya sedang berada di Mimpi Resort Menjangan di Bali Barat. Tema Agustus 2021 adalah Mature, dewasa. Dalam Efesus 4 ayat 13 dikatakan demikian, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan akan anak Allah, yaitu manusia dewasa, menurut ukuran tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan demikian kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah. Efesus 4 ayat yang ke-13 dalam versi NET Bible dikatakan, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, a mature person, attaining to the measure of Christ, full stature. Saudara yang dikasih Tuhan, soal menjadi dewasa bukan karena usia. Dewasa itu karena pengenalan akan Tuhan yang benar. Dewasa karena kita memiliki hikmat Tuhan yang benar. Dan mari kita bergaul dengan Tuhan. Lewat proses demi proses yang kita alami, kita menjadi orang yang didewasakan oleh Tuhan. Dan mari kita belajar, saat kita mengalami proses menuju pendewasaan, tetaplah kuat di dalam Tuhan.
tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Jangan goyah, tetapi makin hari makin kokoh, makin teguh kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang percaya kepada Tuhan dan dipercaya oleh Tuhan dan menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Menjadi dewasa, sekali lagi, bukan soal usia, tetapi berbicara juga mengenai tanggung jawab. Jadilah pribadi yang dewasa, haleluya, tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kasih setiamu dan kebaikanmu yang kau nyatakan dalam setiap kami Tuhan. Karena sampai hari ini kami masih bisa beribadah itu semua karena kasih-Mu Yesus. Layakkan setiap pujian dan penyembahan kami hari ini. Kami tabiskan ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan yang sudah memberikan kemenangan kepada setiap kita. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, ku menyembah-Mu Tuhan.
Terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Engkau nyatakan atas setiap kami. Amin. Kuasa Tuhan membangkitkan setiap kita yang percaya kepadanya. Rahmat Tuhan bekerja saat ini melanda umat Tuhan. Kala berbunyi suara
bersorak untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidup kami. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasih, kami bersyukur untuk sore hari ini. Biarlah bila mana sebentar kami hendak belajar akan kebenaran firman-Mu, Engkau menyampaikan isi hati-Mu, Engkau menyampaikan apa yang hendak Engkau mau untuk umat-Mu mengerti, untuk umat-Mu belajar, untuk umat-Mu memahami-Mu lebih lagi Tuhan. Bicaralah kepada setiap kami percaya pengurapan Roh Kudus turun buat setiap kami, baik yang menyampaikan firman maupun yang mendengarkan. Kami sama-sama diurapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore ini kita akan belajar tentang semakin dewasa melalui krisis.
Kita tahu pasti bahwa setiap pribadi lepas pribadi pasti pernah mengalami krisis dalam kehidupan. Baik itu krisis rohani, krisis iman percaya, krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis kepercayaan diri, krisis keluarga, dan masih banyak lagi yang mungkin berapa banyak dari kita sudah pernah alami. Nah, pertanyaannya mungkin yang sering juga saya tanya secara pribadi dalam doa kepada Tuhan, mengapa kita perlu memandang krisis sebagai cara Tuhan untuk semakin mendewasakan kita? Kalau boleh saya simpulkan, baik dari pengalaman orang lain maupun pengalaman pribadi, saya berpikir bahwa dengan adanya krisis, saya dapat mendemonstrasikan karakter Kristus. Saya dapat mewujud nyatakan karakter Kristus yang saya miliki, yang ada di dalam diri saya itu seperti apa. Lalu dengan krisis itu membawa pada pertumbuhan iman yang lebih lagi. Kemudian dengan adanya krisis kita terlatih untuk berpikir dan berlaku benar, sekalipun di tengah kondisi yang memungkinkan untuk berlaku jahat. Itulah guna krisis yang mungkin sore ini bisa saya simpulkan. Dari Ibrani 5 ayat 13, kita baca bersama, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Oleh karenanya tadi saya katakan, krisis melatih kita untuk terus berpikir dan berlaku benar, meskipun kemungkinan-kemungkinan untuk berlaku jahat di tengah persoalan yang ada, di tengah masalah yang ada, di tengah krisis yang melanda itu, kita bisa berlaku serong dari firman Tuhan. Tapi dengan semakin kita berusaha untuk mendewasakan diri kita di hadapan Tuhan, kita terus akan tetap dapat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan reaksi kita saat menghadapi krisis, itu akan menunjukkan apakah kita akan menjadi semakin dewasa atau kita tetap menjadi kekanak-kanakan. Dari dua tokoh yang akan saya bahas sore ini, kita akan belajar bagaimana semakin dewasa melalui krisis. Mungkin Bapak Ibu nanti juga bisa temukan dari Alkitab, oh dari tokoh ini saya juga bisa belajar. Oh dari tokoh ini saya juga bisa belajar. Tapi sore ini kita akan belajar dari dua tokoh. Yang pertama dari Gideon. Gideon mengalami krisis kepercayaan diri dalam Hakim 6 ayat 15. Dia katakan, siapakah aku ini? Aku dari kaum terkecil di antara bangsamu Tuhan, di antara bangsa Israel. Namun yang dilakukannya, setelah dia krisis pede ya, setelah dia merasa minder, tidak ada apa-apanya, dia berusaha. Tuhan, kau seperti apa? Beri aku tanda, bahkan dia memberanikan diri. Memberanikan diri, beri aku tanda, karena dia belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh waktu itu. Karena juga kondisi bangsa Israel yang begitu tertekan oleh bangsa musuhnya waktu itu. Dia berusaha mengenal Tuhan lebih dalam lagi sehingga dia menjadi percaya diri yang lebih. Bukan over pede, tapi percaya diri untuk dia bangkit. Karena Tuhan sudah menetapkannya menjadi pahlawan yang membawa bangsanya menjadi berkemenangan dan tidak dijajah lagi oleh bangsa musuh. Dia bangkit menjadi pahlawan yang berguna buat orang lain. Jadi dari seorang Gideon kita belajar bagaimana dia terlepas dari krisis pede. Orang yang terlalu minder, dia tidak berani melangkah. Orang yang terlalu minder, dia hanya akan di belakang terus. Dia tidak akan berani melangkah ke depan, melakukan sesuatu yang berbeda. Kalau orang itu tidak maju, aku tidak maju. Apa aku bisa melakukan ini? Apa aku bisa membangun usahaku di tengah kondisi yang seperti ini? Pendidikanku seperti apa? Aku orang yang tidak punya, bobot bibit bebetku tidak ada. Contoh-contoh kekurangan kepercayaan diri. Nah yang kedua, dia krisis dukungan. Dalam Hakim-Hakim 8 ayat 4-12, di situ diceritakan Gideon sudah berhasil dengan hanya 300 orang. Yang diperintahkan Tuhan hanya 300 orang yang boleh mengikutinya. Dengan ke-300 orang tentara Israel waktu itu, dia berhasil menumpas ribuan bangsa Midian. Namun, usahanya belum selesai. Tugasnya belum kelar. Dia harus menuntaskan tugasnya, menumpas habis sampai kepada pemimpin-pemimpinnya. Nah, waktu mereka terus berlari mengejar para pemimpin Midian waktu itu, mereka kekurangan logistik. Mereka kekurangan bahan pangan.
Dan kita tahu kalau dalam setiap peperangan yang dibutuhkan tentu supaya badan kuat, supaya fisik kuat. Contohnya seperti peperangan kita saat ini melawan virus. Fisik kita harus kuat, makanan kita harus sehat. Dan saat dia meminta bantuan, meminta dukungan kepada para pemuka Israel yang nantinya diuntungkannya loh. Kalau mereka bisa berhasil mengusir habis semua bangsa musuh. Tapi dukungan itu tidak diberikan. Kamu rebut dulu, kamu bawa dulu dua musuh itu, dua pemimpin Midian itu, baru kami beri makan. Lah mau jalan bagaimana kalau kekurangan? Dia tidak mendapat dukungan apapun yang diperlukannya saat itu. Tapi Gideon tidak berhenti. Dia tidak putus asa, dia tidak menyerah. Dia tetap berusaha. Tuhan sudah memberikan tugas buat aku. Aku harus berlari menuju tujuan itu. Aku harus menyelesaikan tugas panggilan itu. Apapun rintangan, apapun kendala, apapun krisis yang terjadi. Aku tidak mau tahu, yang aku tahu Tuhan menyertaiku. Sehingga benar, tanpa dukungan bahan pangan yang dibutuhkannya pun, Gideon dapat menuntaskan tugas dari Tuhan. Sehingga yang diuntungkan toh bangsa Israel. Dan kita lihat dari Gideon, semakin dewasa seseorang. Dari orang yang minder. Bahkan selanjutnya setelah dia berupaya sedemikian rupa menunjukkan kegagahannya. Menunjukkan dia layak jadi pemimpin. Dia tetap tidak mendapat dukungan dari orang yang dibelanya. Tapi kedewasaannya sungguh nampak saat dia semakin berusaha, saat dia semakin berjuang. Bahkan di saat krisis seperti apapun. Tidak patah semangat. Meskipun tidak ada pertolongan dari manusia. Meskipun tidak ada pertolongan dukungan dari orang lain. Bahkan pemazmur katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan itu juga perlu kita perlu kita jadikan spirit, perlu kita jadikan kekuatan. Saat kita tidak mendapat dukungan mungkin dari orang lain. Saat kita tidak mendapat pertolongan dari orang lain. Bahkan yang sebenarnya kita harapkan tidak kita dapatkan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Kedewasaan seseorang akan semakin nyata saat ia menyerahkan pengharapannya. Saat ia menyerahkan kepercayaan penuhnya pada Tuhan. Sekalipun orang tidak dapat diharapkan. Orang lain tidak dapat memberi dukungan, memberi pertolongan. Tapi dia bilang pertolonganku adalah dari Tuhan. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelah. Yang kedua, kita belajar dari Ayub. Krisis apa yang dihadapi? Mungkin kita tahu selama ini Ayub sangat diuji imannya. Dia saleh, dia jujur. Dia hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan izinkan dia dicobai sedemikian rupa oleh iblis. Krisis yang sedemikian hebat, krisis global kalau buat saya. Anaknya mati, sahabatnya memojokkannya, menyudutkannya, mengata-ngatai bahwa dia ini berdosa dan pantas dihukum. Dia mengalami krisis kepercayaan sampai Tuhan. Kalau kita baca dari pasal-pasal Ayub ya, pasal 1 sampai 2 itu menceritakan krisis apa saja yang sedang dialami. Keluarganya, ekonominya, seluruh harta kekayaannya dihabisi. Sahabat-sahabatnya, dia mengalami krisis persahabatan. Bahkan dari pasal 3 sampai 37 kita lihat, krisis iman mulai menggerogoti diri Ayub. Tuhan, kenapa engkau gak membelaku? Tuhan, kau di mana? Kita tahu bahwa di pasal-pasal itu Tuhan betul-betul diam. Tuhan betul-betul tidak menjawab Ayub. Sampai Ayub menyumpahkan segala isi hatinya, sampai Ayub menantang Tuhan. Dari pasal 38 ayat 39 ini summary-nya ya, detailnya Bapak Ibu bisa baca sendiri di Alkitab Bapak Ibu. Dari pasal 38 ayat sampai 39, Tuhan mulai menjawab. Dikatakan di ayat itu Tuhan menjawab dari dalam badai. Tuhan menjawab kekuatanku, kekuasaanku, hikmatku kepada dunia. Kenapa kamu bilang kamu layak dapat semua? Jadi Tuhan menjawab. Karena Ayub berkata, aku tidak layak terima hukuman seperti ini Tuhan. Kalau kita mungkin bilang, aku tidak pantas diuji seperti ini lagi. Levelku sudah
semakin tinggi di hadapan Tuhan. Aku setia, aku jujur, aku taat perpuluhan, aku suka memberi. Aku murah hati kepada orang yang membutuhkan. Aku melakukan semua firman-Mu. Kalau kita boleh simpulkan setiap pasal demi pasal, Ayub mengklaim seperti itu tentang dirinya. Lalu dari pasal 40 sampai pasal 42, kalau Bapak Ibu baca, Ayub sadar. Dan Ayub berhenti komplain. Dan akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya. Kalau saya pikir saya tidak mau jadi Ayub. Bapak Ibu ada yang mau jadi Ayub? Beroleh berkatnya Ayub, mau setelah dia dipulihkan. Kekayaannya dilipatkan, dikembalikan Tuhan 2 kali lipat. Kita mau endingnya, tapi kita tidak mau sungguh. Berat sekali proses Ayub. Saya memperhatikan krisisnya ini kalau orang tidak kuat, benar-benar bisa gila. Kesehatannya dihabisi seperti itu. Argumen 3 sahabatnya mengatakan, kamu salah. Penderitaanmu merupakan bukti bahwa engkau sudah melakukan dosa sehingga engkau layak dihukum. Hati-hati buat kita umat Tuhan. Jangan sampai kita menghakimi orang yang mendapatkan kemalangan mungkin yang kita pikir malangnya nasib anak Tuhan seperti itu. Yang mungkin kita lihat, wah dia sedang diganjar hukuman oleh Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh ketiga sahabat Ayub sehingga Tuhan pun marah kepada ketiga sahabat Ayub. Dan lalu argumen Ayub menjawab ketiga sahabatnya bahwa aku jujur, aku saleh. Sehingga penderitaan ini sangat kejam. Dia menuntut dibenarkan oleh Tuhan dan mendapat kembali kehormatannya. Tapi dengan cara yang salah waktu itu. Dengan tinggi hati. Dengan membanggakan aku. Padahal kalau kita punya itu karena Tuhan. Kalau kita bisa itu karena Tuhan. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa. Semua berkat, semua kepercayaan dari Tuhan. Jadi kemarin saya baca dari Ayub, pasal demi pasal, saya belajar. Memang, secara daging, secara manusia, Ayub tidak layak terima itu. Tapi kalau Tuhan sudah mengizinkan itu terjadi, kalau itu harus dilewatinya krisis demi krisis, ternyata untuk semakin mendewasakan. Setelah Ayub, tadi pasal demi pasal ya, setelah pasal 40, kita bisa perhatikan, Ayub mulai sadar, menghilangkan keakuannya, merendahkan diri benar-benar di hadapan Tuhan. Tahu bahwa semua dari Tuhan. Sehingga dia minta ampun, sehingga Tuhan memulihkannya. Sikap awal di saat krisis mungkin bisa kita mengerti secara manusia. Tapi orang yang dewasa meninggalkan sikap awal Ayub saat krisis. Dan itu yang perlu kita belajar. Allah menanggapi sikap Ayub dengan mengatakan kekuasaannya. Lalu endingnya, Ayub pasal 42 ayat 2-6. Ayub merendahkan diri, bertobat lagi. Kalau kita pikir Ayub sudah saleh, jujur tidak perlu bertobat dong. Ternyata Ayub tahu, dia perlu bertobat lagi. Dari sikap hati yang tinggi hati, sombong di hadapan Tuhan dan sombong di hadapan manusia. Dia mencabut semua perkataannya, dia mengakui bahwa selama ini kurang mengenal Tuhan. Mari semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan itu maunya bagaimana. Tuhan itu sukanya apa? Jangan suka-suka kita, tapi suka-sukanya Tuhan seperti apa. Itu yang kita lakukan. Tahap kedewasaan Ayub kalau kita belajar saat krisis datang. Ya saat krisis datang. Ini yang sering kali terjadi saat krisis datang. Kita buru-buru, Tuhan, kok dibiarkan sih masalah ini terjadi? Kok engkau izinkan perkara ini terjadi? Berat Tuhan. Atau seperti Ayub tadi, tinggi hati, Tuhan, aku begini, aku begitu, aku baik, aku jujur, aku saleh. Berhenti. Saat krisis datang kita mau semakin dewasa. Mulut ini, hati ini, pikiran ini tidak ada saling menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan Tuhan. Sikap rendah hati semakin mendekat pada Tuhan. Semakin mencari Tuhan hatinya seperti apa untuk kita sukakan. Untuk kita mendapat perkenanan. Sebab kita tahu Tuhan itu selalu baik. Selalu baik. Amin. Selalu baik buat kita. Apapun krisis yang sedang kita alami, Tuhan selalu baik. Kita lihat dari kata-kata Ayub ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau.
Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, kata Ayub. Saat dia melihat Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang sesungguhnya seperti apa, proses kedewasaan itu dia alami. Dia semakin dewasa di dalam Tuhan, dan berkat-berkat orang dewasa yang besar itu Tuhan limpahkan buat dia. Akhir kata, seorang tokoh Kristen juga, we cannot always trust God's hand, but we can always trust God's heart. Charles Spurgeon mengatakan itu. Kita tidak bisa, kita tidak mampu selalu melacak tangan Tuhan seperti apa. Adakah tangan Tuhan memberkati kita, atau sedang memukul kita, atau menyentil kita karena kita lakukan kesalahan, atau tangan Tuhan sedang membiarkan ujian itu terjadi buat kita. Tapi kita selalu bisa percaya hatinya Tuhan, bahwa hatinya Tuhan selalu baik. Bahwa Tuhan selalu baik dan teramat baik buat kita. Jangan pernah ragu hal itu. Kalau kita diuji, suatu hari Bapak Ibu diuji, melalui krisis, melalui kesulitan, melalui persoalan, permasalahan. Dan mungkin saat ini, dalam kondisi seperti ini, krisis ekonomi global di mana-mana, krisis kesehatan di mana-mana. Saat kita diuji, biarlah kita konsisten, berkomitmen. Aku mau semakin dewasa. Tidak menjadi kanak-kanak lagi. Kanak-kanak yang komplain, mudah mengeluh, mudah menggerutu, mudah mencaci maki, mudah menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain untuk kesulitan yang kita alami. Kita percaya. Orang dewasa belajar, selalu percaya. Tuhan sudah janji, Tuhan pasti tepati. Tuhan selalu baik. Hatinya selalu baik buat kita. Sehingga apapun yang terjadi saat ini, kita belum selesai. Tuhan belum selesai berperkara. Endingnya pasti baik. Ingat Gideon, ingat Ayub. Dari dua tokoh ini kita belajar. Percaya Tuhan lebih lagi. Semakin dewasa menghilangkan sikap kekanak-kanakan. Semakin dewasa dalam Tuhan. Orang yang dewasa bisa dipercaya lebih banyak hal lagi daripada kanak-kanak. Bapak dan Ibu mau semakin dewasa di dalam Tuhan, even meskipun krisis sedang terjadi. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan melalui kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang kami pelajari dari firman-Mu, kami belajar bahwa sebuah kedewasaan itu proses seumur hidup. Seperti halnya proses belajar. Jauhkan rasa tinggi hati dan sombong rohani dari hidup kami, Tuhan. Juga jauhkan dari rasa kurang percaya. Kurang percaya kemampuan yang Tuhan beri buat kami, yang memampukan kami menjadi orang-orang yang berguna buat orang lain seperti yang Gideon alami. Tambahkan kepercayaan kami kepadamu Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, apapun yang Kau sudah berikan dalam hidup kami menjadi bekal untuk kami dapat berbuat lebih baik lagi, menjadi berkat buat orang lain lagi seperti Gideon tadi. Bahkan Tuhan seperti Ayub, tolong kami selalu rendah hati di hadapan kami. Kami ini siapa? Kalau kami mampu, kalau kami sanggup, kalau kami punya segala sesuatu pun itu darimu. Saat Kau izinkan krisis terjadi, tolong kami tidak bersikap kekanak-kanakan lagi. Yang mudah bimbang, yang mudah ragu, yang mudah hilang percaya. Kami mau Tuhan tetap percaya padamu. Kami mau Tuhan tetap mengandalkan-Mu. Kami mau Tuhan tetap menjadi umat yang berkenan kepadamu. Apapun krisis yang mungkin kami alami saat ini, kami percaya. Tangan-Mu tidak lepas memegang kami, mengangkat kami, bahkan menolong kami, sebab hati-Mu selalu amat sangat baik buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan, firman-Mu menegur, firman-Mu menjadi nasihat, menjadi tuntunan buat setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Karena salib-Mu, ku
Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun Anda berada, siapkan hati, siapkan diri masuk dalam perjamuan kudus, dan mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami menyadari kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan kami diselamatkan, ditebus, dan dipulihkan, diangkat menjadi anak, dan diutus menjadi duta besar kerajaan Allah di bumi ini. Oleh sebab itu, kami menyiapkan hati, pikiran, dan kehidupan kami masuk dalam perjamuan kudus, dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat roti tinggi di atas kepala. Rasa hormat kita, syukur kita kepada Tuhan, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Roti yang kami angkat ini adalah persekutuan kami dengan tubuh Kristus. Pada malam, waktu Yesus mengadakan perjamuan bersama para murid, Yesus mengambil roti, dan dia memecahkan, dan dia membagikan silih berganti kepada para murid. Seraya berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Makanlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur tinggi. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dan dia berkata, inilah cawan pengampunan dosa buat semua umat manusia. Apakah saudara percaya bahwa cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Bukankah darah Kristus sudah menyucikan kita? Bukankah darah Yesus sudah menguduskan kita? Bukankah darah Yesus sudah menyembuhkan kita? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Ambil waktu sejenak untuk bersyukur, untuk berdoa, untuk merenungkan kebaikan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya Tuhan, kami bersyukur, Engkau baik, Engkau setia, Engkau adil. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu. Dan di saat ini, ketika kami masuk dalam perjamuan kudus, kami bersyukur kepada-Mu buat kesempatan bersekutu dengan-Mu Tuhan. Biar kami makin didewasakan lewat proses kehidupan yang ada. Makin kuat, makin sabar, makin teguh hatinya, makin semangat di dalam Tuhan, makin mengerti jalan-jalan Tuhan, dan mau mengikuti rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, untuk berjalan dalam rencana-Mu. Dalam nama Yesus, mampukan kami, dan biarlah setiap kami yang hari ini sedang sakit Tuhan menyembuhkan, yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, amin. Terjadi
Mari kita mengakhiri ibadah kita di hari ini. Kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dari awal hingga akhir Tuhan menyertai, memberkati, mengurapi kami semua. Dan biarlah hari ini dan seterusnya Tuhan memimpin kehidupan kami. Tak lupa kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan yang prima, kekuatan, hikmat, pertolongan, dan lewat berbagai peristiwa Tuhan mendewasakan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang bekerja setiap hari dengan protokol kesehatan. Tuhan memberikan berkat-berkat khusus buat mereka semua. Dan kami juga berdoa perlindungan-Mu ada pada mereka. Hari-hari ini para kekasih Tuhan yang sedang memiliki masalah kehidupan, yang sedang sakit, yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, Tuhan tolong, Tuhan jawab, Tuhan lawat mereka semua. Dan kami percaya Tuhan adalah sumber pertolongan yang terbaik. Tuhan adalah sumber solusi yang terbaik. Dan kami menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan ini untuk makin bergantung, makin berserah, makin menyerah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Dalam proses vaksinasi di berbagai daerah, kami berdoa biarlah vaksinasi yang ada di daerah-daerah diperlengkapi dengan vaksin yang datang dari Jakarta. Kami berdoa biarlah vaksin yang dikirim dari luar negeri segera dibuat, vaksin yang dapat segera didistribusikan ke daerah-daerah. Dan kami juga berdoa biarlah negeri Indonesia cepat sembuh, cepat pulih dari COVID-19. Dan kami percaya perekonomian Indonesia pun akan bangkit. Tahun 2021 ini kami percaya Indonesia berangsur-angsur sembuh dan pulih kembali. Kami menyerahkan pula ya Tuhan, saudara-saudari kami yang tinggal di luar negeri. Tuhan melindungi, menyertai mereka, memberkati, menolong mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat anak-anak Tuhan yang menabur persembahan, yang mengembalikan persepuluhan. Tuhan sudah memberkati setiap anak-anak Tuhan ini dengan cara yang ajaib, dengan cara yang istimewa, dengan cara yang luar biasa. Dan tiba saatnya kami mengangkat kedua belah tangan kami ya Tuhan. Turunkan segala berkat-Mu yang terbaik. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin. Kita berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati saudara.